Pemirsa, BPBD Banjarmasin hanya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp202 juta di APBD perubahan tahun 2022. Padahal tingkat bencana di kota Seribu Sungai ini sangatlah tinggi. Bisa dilihat kejadian banjir pada awal tahun 2021 lalu, serta bila banyu laut naik, maka beberapa kawasan turut terendam. BPBD dalam anggaran perubahan ini kadang membutuhkan dana yang besar, karena bila ada bencana maka ada anggaran yang masuk dari pemerintah pusat. BPBD Banjarmasin hanya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp202 juta di APBD perubahan tahun 2022. Padahal tingkat bencana di kota Seribu Sungai ini sangatlah tinggi. Bisa dilihat kejadian banjir pada awal tahun 2021 lalu serta bila banyu laut naik, maka beberapa kawasan turut terendam. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir wahetakoni Prima TV jelang tengah hari Rabu 7 September 2022 mengaku terkejut dengan usulan anggaran yang dinilai sedikit ini. Bahkan anggaran sebesar itu menurut keterangan mereka akan dibagi-bagikan untuk anggaran perjalanan dinas di dalam kota untuk melakukan pemantauan di sudut-sudut kota di Seribu Sungai ini untuk melakukan antisipasi sebelum terjadinya bencana. Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan BPBD dalam anggaran perubahan ini kadang membutuhkan dana yang besar karena bila ada bencana maka ada anggaran yang masuk dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya mereka tidak membutuhkan dana tambahan karena BPBD itu menangani ada tiga program, artinya pra bencana, terus tanggap darurat dan pasca bencana. Jadi yang anggaran yang ada sekarang ini itu anggaran yang dipakai untuk operasional pra bencana, artinya kegiatan sehari-hari lah dan pencegahan dan sosialisasi dan lain-lain. Nah kegiatan rutin. Tapi pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, nah di situ nanti mereka sudah menyiapkan rumahnya. Nah, dari dana dari BPTP ya, dari bantuan pusat itu akan turun. Nah, jadi itu sebenarnya yang dana mereka yang besar sesuai dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh bencana apabila ada terjadi seperti. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarmasin Farul Raji menyatakan anggaran sebesar Rp202 juta ini nantinya digunakan untuk membayar tenaga kontrak sebanyak 28 orang. Terkait dengan dana kesiapan bencana, menurut Farul Raji, dalam penanganan bencana berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, ada 3 bagian yaitu pra-bencana, tanggap bencana, wan pasca bencana. Untuk tanggap bencana, wan pasca bencana anggarannya ada di BTT atau dana belanja tidak terduga. Kecuali untuk pra-bencana masuk dalam anggaran BPBD. Farul Raji menegaskan BPBD bukannya kadang menganggarkan namun hanya membuat alokasinya terlebih dahulu. Bila nantinya ada bencana maka anggaran penanggulangannya ada pada dana belanja tidak terduga. Di tanggap bencana dan pasca bencana itu anggarannya ada di BTT. Kecuali pra-bencana. Nah, pra-bencana itu memang kita anggarkan termasuk sosialisasi, peningkatan kapasitas, pelatihan dengan para relawan, belanja peralatan itu semua di pra. Nah, itu yang anggaran kita. Makanya kenapa jadi pertanyaan kebetulan kenapa ini untuk penanganan bencana tuh sedikit. Memang kita tidak menganggarkan, bukan tidak menganggarkan, memang sengaja kita bikin rumahnya dulu. Kalau terjadi bencana nanti dana BTT yang masuk ke sana. Kita anggarkan ya kan susah kan, kalau tidak ada kode rekeningnya kan, makanya kita buka dulu kode rekeningnya walaupun anggaran sedikit. Nah, kalau terjadi bencana itu dana BTT yang akan kita ambil. Karena kalau kita taruh di tempat kita, nah ini akan menjadi ukuran kinerja akhirnya. Apabila tidak terserap anggarannya, berarti kinerja kita rendah. Farul Raji menambahkan anggaran BPBD Banjarmasin di tahun 2022 bila nantinya disetujui dengan anggaran tambahan maka jumlahnya sekitar Rp8,3 miliar.